Teman-teman di rumah, puji Tuhan kita dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu online kali ini. Sebelumnya, Losa mau ucapkan selamat untuk teman-teman kelas 6 dan kelas 9 yang sudah lulus ujian sekolah. Juga untuk teman-teman yang sudah mendapat rapot kenaikan kelas. Tetap semangat belajar dan tunjukkan prestasi kalian ya. Teman-teman, mari kita awali ibadah kita kali ini dengan saat teduh. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembahnya. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kali ini karena kami dapat beribadah meskipun secara online. Tuhan tolong berkati dari awal sampai akhir ibadah ini agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam kitab Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan nama Tuhan Allah kita yang rela mengorbankan nyawanya karena kasih-Nya bagi kita manusia yang berdosa. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita bagi Dia. Tuhan tahu segala perbuatan kita. Begitu pula dosa-dosa yang sudah kita perbuat, baik sengaja ataupun tidak. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, mari datanglah
pada Tuhan, akui semua dosamu, bertobatlah, kembali hidup benar seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa memohon pengampunannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Engkau tahu segala hal yang telah kami lakukan, hal-hal yang tidak baik atau yang tidak menyenangkan Engkau. Tolong Tuhan, tebus dosa kami. Tolong Tuhan, basuh kami. Jadikan kami suci seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang taat akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, biarlah kita mau menjadi generasi-generasi bagi Kristus untuk kemuliaan bagi namanya. Mari dengan sukacita menyanyikan pujian Generasi Bagi Kristus. Minggu ini ada pengumuman sebagai berikut. Persembahan dapat kalian transfer melalui rekening dan barcode gereja berikut ini. Jika teman-teman ingin terlibat pelayanan memimpin pujian, silahkan menghubungi Lause Kelas agar dijadwalkan ya. Jangan lupa follow IG Smile di smile.gktbumper dan subscribe YouTube Komisi Anak GKT Hosana Bumi Permai ya. Bagi yang sudah mendaftar sah, jangan lupa besok acara kita akan dimulai jam 8 pagi. Berpakaian yang rapi ya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
adik-adik, kembali lagi bersama Lasria di kelas remaja. Gimana nih kabar kalian? Lalu harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah adik-adik, yuk sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh sehat, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau bukakan hati kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh tumbuh dan boleh berakar dalam hati kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, lalu sesuatu ketika tuh pernah naik ke pesawat. Seperti biasa ya, kalian tahu semua ya, kalau di pesawat itu ada peraturannya. Kalau kita nggak boleh menyalakan HP ya, ponsel kita ketika kita di pesawat. Karena kenapa sih adik-adik? Karena kalau kita menyalakan ponsel kita, itu bisa mengganggu sinyal komunikasi antara pilot ya, dan juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan lain pada jaringan gitu ya. Nah adik-adik, waktu itu kita sudah mau berangkat, tapi ternyata ada salah seorang penumpang itu mendengar ada suara notifikasi WhatsApp masuk gitu ya. Nah orang itu menyampaikannya kepada pramugari. Lalu pramugari mengingatkan lagi ya bahwa di dalam pesawat ini tidak boleh ada yang menyalakan HP. Bila ada yang menyalakan HP nanti pesawat ini tidak bisa berangkat gitu ya. Jadi pramugari ini mungkin sudah pernah menegur orang tersebut, tapi orang tersebut tidak mau mendengarkan gitu ya, sampai dia akhirnya harus berkata agak lebih keras. Nah, kita jadi heran ya, aduh orang ini kok susah dibilang gitu ya. Akhirnya setelah menunggu lama, orang itu baru akhirnya mau mematikan ponselnya, karena dia berencana untuk live ternyata dalam pesawat gitu ya. Nah mungkin karena dia masih muda, dia kepengen melakukan sensasi begitu ya. Nah adik-adik, karena tadi ada masalah HP yang tidak maunya matikan ini ya, ponselnya yang tidak mau dimatikan ini, si kita para penumpang ini jadi menunggu beberapa waktu lama. Nah karena kesalahan satu orang, kita jadi akhirnya harus apa? Harus menunggu ya. Kita juga ikut menanggung ya, itu ya jadi ya. Karena sebenarnya apa? Keselamatan satu pesawat ini juga tergantung dari kita semua ya. Kalau satu yang tidak patuh, mungkin juga bisa mengganggu yang lainnya. Nah, demikian juga adik-adik ya. Ada satu kisah di Alkitab yang menceritakan ada kesalahan satu orang yang harus ditanggung oleh banyak orang. Yuk kita lihat ceritanya ya. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari bangsa Israel berperang melawan bangsa Yeriko dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang emas, perak, tembaga, dan besi. Besoknya Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata bahwa bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat. Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu ialah Akan. Dia mengambil jubah, mencuri perak, dan disembunyikannya dalam kemah. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat ya kisah Akan. Jadi karena kesalahan satu orang ini, maka bangsa Israel harus menanggung kekalahan untuk melawan kota Ai. Padahal kota Yeriko yang lebih besar, itu bisa mereka kalahkan. Tapi kota Ai yang jauh lebih kecil, mereka nggak bisa kalahkan. Itu karena Tuhan tidak berkenan atas bangsa Israel, yaitu karena ada satu orang yang melanggar perintah Tuhan, yaitu si Akan. Nah jadi kesalahan Akan ini bisa merugikan bangsa Israel ya adik-adik ya. Nah kita tahu bahwa ternyata Tuhan tidak berkenan atas dosa ya adik-adik ya. Mungkin pada waktu itu Akan berpikir bahwa cuma barang jarahan ini lumayan ya, ada jubah, ada perak gitu ya. Nah kira-kira kalau aku sembunyikan mungkin gak ada yang tahu. Nah ternyata Tuhan itu tahu loh adik-adik. Tuhan tuh melihat, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh setiap kita. Nah Tuhan juga tidak mau adik-adik kita itu melakukan dosa ya, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa sih adik-adik kita ini harus
tidak boleh melakukan dosa. Kira-kira kenapa? Apakah kita hanya takut karena Tuhan marah, takut Tuhan menghukum kita jika kita melakukan dosa? Sebenarnya bukan begitu ya adik-adik ya. Kita pun harus punya kesadaran karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Ya, hidup kita ini sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu Tuhan mau mati di kayu salib menebus dosa kita. Lalu gimana respon kita adik-adik? Kita pun juga harusnya membalas itu dengan kasih kita pada Tuhan. Kita tidak mau jatuh dalam dosa terus. Adik-adik, selain itu konsekuensi dosa bukan hanya hukuman buat kita saja. Jangan egois. Nama keluarga, nama sekolah, nama gereja, nama orang Kristen, bahkan nama Tuhan Yesus pun juga bisa menjadi buruk di hadapan orang-orang, membuat malu banyak orang-orang. Misalnya kita ini suka menipu. Kita tidak hanya membuat kita ini dibenci orang, tapi orang juga pasti menilai jelek terhadap keluarga kita. Wah, orang tua kita bisa malu. Itu loh anaknya penipu. Sekolah kita mungkin juga bisa malu, guru kita malu ya. Wah, itu loh muridnya guru itu penipu. Wah, itu loh yang bergereja di sana penipu. Wah, jadi seperti itu ya. Jadi kesalahan kita tuh kadang-kadang tidak hanya kita yang nanggung, tapi ditanggung malu oleh banyak orang. Makanya itu adik-adik, kita mau belajar tidak hidup dalam dosa yang bisa merugikan banyak orang. Nah, kita sebagai anak Tuhan harusnya kita mau selalu lepas, bebas dari yang namanya dosa. Bukan melakukan dosa secara bebas. Nah, jadi mungkin nggak kita ini manusia yang sudah Tuhan tebus ini seringkali jatuh dalam dosa? Masih mungkin ya. Kita bisa melakukan kesalahan, tapi kalau dosa kita nggak mau lakukan. Apa sih dosa? Bedanya melakukan kesalahan dan dosa. Kalau kesalahan itu adik-adik, kita melakukan sesuatu yang kita rasa itu benar, tapi ternyata salah. Nah, tapi kalau dosa, kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Nah, jadi itu Tuhan nggak suka ya, jadi ya. Seperti akan tadi ya, rasa akan itu tahu kalau apa yang dilakukan itu nggak baik, tapi dia tetap melakukannya. Itulah dosa. Nah, jadi kelihatannya mungkin sebelum mereka berperang, akan ini mungkin berhasil menyembunyikan barang-barang yang ia sembunyikan itu ya, jadi ya. Kelihatannya baik-baik saja di awal ya. Kelihatannya, wah, aku habis ini bisa pakai jubah yang bagus, aku bisa menikmati apa yang sudah aku ambil. Tapi ternyata jadi kita nggak tahu apa yang terjadi kan berikutnya. Yang di awal seakannya nggak apa-apa, tapi bisa jadi hal yang nggak baik di akhirnya. Nah, benar juga adik-adik ya. Ternyata Tuhan menegur bangsa Israel dengan cara apa? Membuat mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai. Nah, jadi kita tahu adik-adik ya bahwa Tuhan tidak senang sekali kalau kita melakukan yang namanya dosa. Oke adik-adik, kita mau ingat ya bahwa apapun yang kita harus lakukan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Kalau kita melakukan apa yang kita mau dengan cara yang nggak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik adik-adik. Karena Tuhan yang memberkati. Itu yang perlu kita ingat. Nah, jadi mungkin kita pernah ya, kalian ini misalnya menghadapi ujian. Karena sekarang ujiannya lewat online, jadi mungkin kita melakukan dari rumah. Dan kalaupun kita menyontek, membuka buku, ataupun melakukan kecurangan-kecurangan lainnya, mungkin nggak akan ada yang tahu ya. Karena hanya terbatas dengan laptop gitu aja ya. Mungkin hanya wajah kita yang kelihatan, mungkin hanya lembar kerja yang kita yang kelihatan. Tapi kita bisa melakukan banyak cara untuk melakukan kecurangan ya. Mungkin dari teman-teman yang berhasil melakukan kecurangan dan mendapat nilai bagus, kita pun kadang-kadang bisa tergoda. Nah, jadi itulah dunia, hikmat dunia menawarkan kita segala sesuatu kesempatan-kesempatan yang baik kelihatannya, padahal itu nggak baik. Tapi kalau kita mau berhikmat dalam Tuhan, jadi Tuhan menawarkan kita bebas dari dosa. Nah, tinggal kita pilih yang mau mana adik-adik ya. Karena tadi adik, kita perlu ingat bahwa siapa yang memegang hidup kita, itu yang menentukan hidup kita. Contohnya begini adik-adik, seandainya Lause punya piano, ya adik-adik ya, pianonya tuh grand piano yang bagus sekali. Apakah yang bisa Lause lakukan? Lause nggak bisa apa-apa, karena Lause bukan pemain piano adik-adik ya. Tapi seandainya grand piano ini dimainkan oleh Lause Vena, wah mungkin jadi piano ini istimewa. Karena apa? Karena Lause Vena bisa memainkan musik dengan sangat bagus, sangat indah. Nah, jadi demikian juga hidup kita.
kepada siapa kita mau menaruh hidup kita, siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Itu yang menentukan bagaimana hidup kita. Loh, saya yakin kita di sini semua mau hidup kita dikendalikan, dipegang oleh Tuhan, bukan oleh iblis yang menawarkan dosa. Gitu ya adik-adik ya. Adik-adik, kalian tahu nggak kalau upah dosa itu bukan hanya kita menjadi buruk, kita menjadi tidak baik di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang, tapi ada lagi upah dosa, yaitu kematian. Yuk kita buka di Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik, kalau dosa itu buruk ya, dosa itu nggak baik. Kenapa sih kadang-kadang kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa jatuh dalam dosa? Ternyata Tuhan tuh mau kita tuh berproses ya adik-adik ya. Tuhan mau memproses iman kita pada Tuhan. Tuhan ingin melihat kesetiaan kita pada Tuhan. Ketika kita mengalami suatu godaan untuk berbuat dosa, apakah kita tetap akan melakukan dosa itu, atau kita mau tolak dosa itu dalam nama Yesus? Nah adik-adik, maka itu adik-adik terus renungkan firman Tuhan, terus rajin berdoa, terus saat teduh, dan saya yakin adik-adik kita akan dibentengi untuk kita tetap harus melakukan yang baik. Kita nggak akan mau melakukan yang dosa di mata Tuhan. Nah adik-adik, kita ini sebagai manusia memang nggak bisa sempurna ya adik-adik ya. Tuhan memang tidak mencari yang sempurna adik-adik, tapi Tuhan mencari hati-hati yang mau segera kembali berbalik pada Tuhan ketika kita tahu, kita sadar, wah kita lagi dalam jalan yang nggak baik. Ya adik-adik ya, kita mau buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah adik-adik, Tuhan itu setia dan adil, mau mengampuni segala dosa kita ketika kita mau mengaku sama Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita, kita mau mengakui segala keberadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Maka Tuhan akan menolong kita adik-adik. Tuhan mau mengampuni dosa kita, Tuhan mau membuat kita menjadi kuat untuk melawan dosa kita. Mari adik-adik, kita terus setia pada Tuhan, kita terus ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita. Maka kita pun akan berusaha tidak berbuat dosa, dan kita mau memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Lalu bagaimana adik-adik kalau seandainya kita tahu kita punya teman yang suka melakukan kecurangan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang nggak baik? Kita benci perbuatan mereka, tapi kita jangan benci orangnya. Ya adik-adik ya, kita mau selalu dukung mereka dalam doa, kita mau terus mengingatkan mereka ketika mereka salah. Nah adik-adik, itu pun kita sudah jadi berkat loh adik-adik bagi mereka. Urusan dia mau mendengar atau tidak, yang penting kita sudah melakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri adik-adik? Kita mau melihat dalam diri kita, apakah kita ini sudah bersih? Apakah kadang-kadang kita masih melakukan kesalahan? Bila ada kesalahan hati-hati, kita mau minta pertolongan Roh Kudus untuk membuat kita sadar akan segala kesalahan kita. Kita mau minta ampun pada Tuhan, karena Tuhan itu setia dan adil ya adik-adik. Yuk mari adik-adik, Lause mau ajak kalian menyanyikan satu lagu sebagai doa kita pada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah. Ku rindu hadiratmu, ku sembah
Nah, jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang selalu taat firman-Mu. Kami mau Tuhan jadi anak Tuhan yang selalu ingat bahwa hidup kami ini sempurna dalam tangan Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami, sehingga kami Tuhan mau jadi anak Tuhan yang baik dan mau bebas dari dosa. Kami mau Tuhan belajar menahan diri kami, belajar berhikmat, agar kami bisa membedakan mana hal yang tidak Kau sukai dan hal yang Kau sukai. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari ketika kami berbuat dosa, dan ajar kami Tuhan untuk selalu mau berbalik pada Tuhan segera ketika kami tahu kami berbuat salah. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami terus Tuhan untuk jadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi untuk aktivitasnya, Losa akan kasih kalian link di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.